menghadapi banyak orang Kristen yang hidupnya terbelenggu dengan ketidakmengertian sama Tuhan. Mereka-reka Tuhan, berusaha mengerti siapa Tuhannya, dan karena dibutain sama iblis, dibohongi sama iblis, dituduh hidupnya. Sampai hari ini saya masih ditanya sama orang Kristen, "Pak, saya kena kutuk, Pak. Pak, Tuhan murka sama saya, Pak. Pak, saya lagi bayar harga, Pak." Ini pernyataan-pernyataan, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut orang yang langsung kelihatan gak punya keintiman sama Tuhan, gak ngerti Tuhannya siapa. Kita ini hidup di dalam sebuah ranah agama Kristen. Dan semua agama, termasuk agama Kristen, diciptakan manusia, ya saya ulang ya, diciptakan manusia untuk datang kepada Tuhan. Hasil orang-orang akhirnya tidak mengerti hati Tuhan. Yang terjadi adalah banyak orang akhirnya berspekulasi tentang Tuhan. Waktu Yesus katakan selesai di kayu salib, yang terbelah dua tuh tabir. Itu artinya adalah Tuhan dengan manusia diperdamaikan. Teman-teman saya yang udah sakit kanker stadium 4, ketika ditemui, dia bilang gini, dengan suara yang lirih, badannya udah hancur, "Bill, Tuhan baik, Bill. Tiap hari gue menikmati sukacita dan damai yang Tuhan berikan." Dia bilang gitu. "Bill, selagi ada hari esok ada pengharapan. Bill, lu kan bilang ya, bahwa kita sudah berdoa dari posisi yang udah menang karena udah selesai di kayu salib. Gue udah terima kesembuhan, gue percaya gue udah menang, Bill." Hidupnya ngalamin Tuhan, hidupnya intim sama Tuhan, gak pakai formula. Dia paham bahwa Yesus datang itu gak bawa agama, Yesus datang bawa hubungan bagi dia. Dia ngalamin Tuhan. 2 bulan lalu saya ke apartemennya dia udah sembuh total. Sembuh total. Ibadah gak bisa stop. Karena saudara dan saya adalah gerejanya. Kan gerejanya saudara dan saya. Jadi nanti ketika doa berkat disampaikan, kita masuk ke dalam mall ini, Mall of Indonesia, ibadah jalan terus. Habis dari sini masuk ke toilet, ada petugas toilet bilang apa? "Makasih ya Mas, itu ibadah." Ntar pulang dibukain pintu, Mas Satpam bilang apa? "Makasih ya Mas, itu ibadah." Masuk ke dalam rumah juga apa? Rumahnya berubah jadi tempat ibadah karena saya gerejanya. Semuanya dipertajam. Yang tadinya perintah ditulis di atas loh batu, sekarang ditulis di atas loh hati, ruah, artinya roh manusia. Pengorbanan udah gak ada artinya tanpa ketaatan. Semuanya tentang hubungan dari dalam sini. Mulai pahami isi hati Tuhan, kita akan enjoy jalan sama Tuhan. Banyak orang Kristen tidak nikmati perjalanan sama Tuhan karena gak ngerti isi hati Tuhan. Seringkali dari atas mimbar didengungkan begini, "Ayo kita berikan yang terbaik." Kita bingung berikan yang terbaik apa? Ini prinsipnya gini, saya tidak bisa memberikan yang terbaik kalau saya gak punya yang terbaik. Saya gak bisa kasih uang kalau saya gak punya uang. Saya gak bisa kasih waktu kalau saya gak punya waktu. Saya nggak bisa berikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya nggak bisa berikan yang terbaik kepada orang lain kalau saya nggak punya yang terbaik. Kalau saya nggak ngalami yang terbaik dari Tuhan. Karena apa? Dibutakan sama iblis. Waktu saya dan saudara terima Yesus sebagai juru selamat, kita mengalami proses namanya justification. Kita dibenarkan sama Tuhan. Hari ini proses yang kita sedang alami adalah namanya sanctification, pembaharuan budi, yang atau kalau istilah saya sekolah kehidupan lah, under construction. Karena pikiran saya waktu terima Yesus tahun 98 masih penuh sampah. Saya perlu dikuasai sama firman Tuhan setiap hari sekolah kehidupan. Dia lagi ngajarin kepada kita, ya, kalau kamu nggak biarkan aku membasuh pikiranmu, kamu nanti nggak nikmati perjalanan sama aku. Itu maksudnya. Kalau kamu mau terima yang terbaik daripadaku, biarkan aku membasuh pikiranmu dan mengertilah isi hatiku. Aku lagi ngapain sih sama kamu tiap hari? 2 Petrus 2 ayat 7-8 mengatakan Lot itu orang yang benar, sama seperti kita, sudah dibenarkan. Tetapi jiwanya tersiksa. Kenapa? Karena dia hidup di tengah-tengah orang dan dia melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat. Sama seperti kita. Kita melihat dan mendengar perbuatan dunia yang jahat. Dan seringkali kita nggak sortir apa yang masuk lewat pintu gerbang hati, yaitu mata dan telinga. Saya mau tulis Tuhan. Saya mau tulis renungan harian. You never know, kita nggak pernah tahu. Ya kita nggak pernah tahu, satu hari Tuhan akan bilang, "Kamu tahu nggak, waktu kamu cuma posting ayat itu doang tuh ayat yang kamu posting, itu orang itu rumahnya di situ tuh sekarang di sorga. Gara-gara dia baca postingan kamu. Kamu tahu nggak, itu video yang cuma satu menit, itu tadinya waktu orang mau bunuh diri, nonton video 1 menit gak jadi. Orang bunuh diri nggak mungkin nonton YouTube 40 menit khotbah, udah keburu loncat dia.
hal-hal sederhana loh. Paulus bilang apa di Korintus? Kalau sesuatu yang kamu nggak paham jadi kebodohan. Firman yang kita nggak paham, kebenaran yang kita nggak paham jadi kebodohan akhirnya. Kejadian 3 ayat 14 mengatakan begini. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Makanannya iblis apa? Debu tanah. Debu tanah itu siapa? Coba lihat Kejadian 2 ayat 7 bagian pertama aja. Coba lihat. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari apa? Kita ini adalah mangsanya iblis tiap hari. Tiap hari dia menuduh, membohongi, mematahkan semangat, dan mencobai kita tiap hari. Iblis nggak lebaran, iblis nggak natalan. Nggak ada tanggal merah dia. Makanya ada ayatnya, dia berjalan keliling seperti singa. Bukan singa, seperti singa. Berusaha menakut-nakuti kita, mencari mangsa, mencari orang yang dapat ditelan. Berarti ada orang-orang yang gak dapat ditelan dong. Siapa? Jemaat GSJS gak dapat ditelan. Amin. Karena pikirannya dipenuhi dengan kebenaran firman. Jadi ini semuanya gara-gara pikiran kita dibohongin aja sih sebenarnya. Ekmaso. Ekmaso itu artinya Tuhan sedang datang kepada kita dan dia proteksi pikiran kita, dan dia katakan, nak, aku proteksi ya pikiranmu dari semua serangan-serangan dan kebohongan iblis. Orang ngomong gini, wah Pak, kalau saya udah dibenarkan sama Tuhan, saya udah dilayakkan sama Tuhan, terima kasih karunia, bebas buat dosa dong Pak. Berarti kamu belum terima yang terbaik dari Tuhan. Oke, saya kasih contoh gini. Anak saya Keaton, waktu dia masih kecil, gurunya bilang gini sama saya, Pak, anak Bapak ya tiap hari semua orang dipelukin Pak sama dia Pak. Dia masuk sekolah, dia lihat satpam dipeluk. Random Pak. Nggak pakai ngomong, main peluk aja. Ntar dia keluar dari toilet, dia lihat siapa gitu, dipeluk gitu. Biasa kan orang nyapa gini, hai gitu. Nggak, dia peluk sama dia. Saya itu suka kasihan Pak kalau dia meluk teman-temannya dia yang biasa dipeluk di rumah, dipeluk balik Pak. Tetapi ketika teman-temannya nggak biasa dipeluk, didorong dia Pak. Kasihan banget Pak. Satu hari Pak, saya dalam kondisi yang lagi stres. Saya datang ke sekolah, saya berdoa, Tuhan tolong kuatkan saya mau ngajar nih anak-anak. Tiba-tiba dia datang loh Pak, dia peluk kaki saya sampai ke toilet, saya nangis Pak. Seolah-olah Tuhan kirim malaikat kecil Pak ke saya. Pak, itu anak bisa gitu diapain Pak di rumah? Tiap hari kita pelukin Miss, sama kita bilang I love you. Dia terima yang terbaik, dia bisa berikan yang terbaik. Kalau kita nggak ngerti hatinya Tuhan, kita nggak belajar terima yang terbaik, gimana mau kasih yang terbaik? Di dalam ranah agama, kita akan ditunjuk-tunjuk. Kita akan disuruh lakukan ini, lakukan itu. Betul, nggak salah. Tetapi kita lupa, salah satu format ketaatan yang paling penting adalah belajar menerima dulu dari Tuhan. Nggak terima dari Tuhan, nggak rasakan dan tidak nikmati dan alami kebaikan dia, gimana mau kasih yang terbaik? 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saya bisa mengasihi, ya, saya bisa mengasihi Tuhan, saya bisa mengasihi manusia sesama saya, vertikal dan horizontal, ketika terlebih dahulu saya sudah menerima dan mengalami kasih Tuhan. Itu loh maksudnya. Jadi kalau kita nggak paham bahwa Tuhan itu nggak pernah berseberangan sama kita, Tuhan sangat sayang sama kita, gimana kita bisa memberikan yang terbaik? Instruksi pertama yang Tuhan berikan kepada manusia itu diberikan kepada bapak pria. Pria salah satu fungsinya adalah memberitahu isi hati Tuhan kepada anak-anaknya. Makanya ada kata dalam bahasa Inggris, train your children. Jangan cuma didik mereka pakai kata-kata, tunjukin kepada mereka. Jadi gerbongnya. Jangan suruh mereka gereja, kita nggak pernah ke gereja. Tunjukin kepada mereka. Jangan didik mereka begini-begini, ini hukum Taurat soalnya. Anak siapa? Anaknya bingung, anak lu kok nanya gimana? Ketika mereka nakal dulu masih kecil, saya berlutut depan mereka. Saya berlutut depannya mereka, karena pendeknya cuma segini. Terus saya bilang gini, Dek, apa yang aku bisa lakukan supaya kamu gak ngulangin lagi, Dek, perbuatan ini? Nangis dia. Karena dia tahu bapaknya gak berseberangan sama dia. Didik mereka seperti Yesus ngajarin kita. Didik mereka dengan isi hati Tuhan. Dia akan hati-hati bukan karena ketakutan sama saya, tapi karena dia hormat sama bapaknya. Itu grace, itu kasih karunia. Kamu makin hati-hati hidupnya.
kamu makin gak mau buat dosa. Karena kamu akan berikan yang terbaik untuk Tuhanmu. Karena kamu udah belajar isi hati dia. Itu maksudnya. Matius 11 ayat 28. Ya, perhatikan kalimat ini. Marilah kepadaku, ya, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu janji loh. Kalau kamu jalan sama saya, I promise you, I will give you rest. Aku akan memberikan pikiran dan hatimu kelegaan. Lega kamu jalan sama saya. Berikutnya dia katakan begini, belajarlah kepadaku, learn from me. Tahu isi hatiku. Maksudnya tuh apa ketika aku pasang kuk dalam hidupmu? Karena aku lemah lembut, bukan seperti petani yang maksa-maksa, dan rendah hati. Dan janjinya lagi, jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita perlu tenang loh. Kita perlu rest ketika kita ikut Tuhan. Kita bisa enjoy jalan sama dia. Tiba-tiba pribadi ini kecapean, terus dia berhenti. Terus Roh Kudus ingetin lagi, nak, ayo nak, jalan nak, ini perlombaan iman nak, ayo nak. Dia gak mau, capek Tuhan, gak mau, aku capek. Aku lagi letih lesu Tuhan, aku capek Tuhan. Yesusnya kemana? Nungguin. Dia di sini. Karena apa? Dia tidak pernah tinggalin kita. Nah, dia kasih penghiburan. Di dalam kelemahanmu, kuasaku nyata nak. Nak, pengharapan di dalam aku tidak pernah mengecewakan nak. Oh, dirangkul sama dia. Makanya kuk yang dipasang itu ringan. Dan makanya Tuhan memberikan kelegaan. Karena dia tidak pernah berseberangan sama kita. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih yang luar biasa. Kalau kita menerima yang terbaik, dan kita belajar isi hati Tuhan, kan sanggup memberikan yang terbaik kepada orang lain. Kasihlah sesama manusia sama seperti aku mengasihimu. Karena saya terima yang terbaik dari Tuhan, kita sanggup mengasihi orang lain bahkan. Yuk alami Tuhan, karena dia sangat sayang sama kita. Penyakit bukan dari Tuhan, kecelakaan bukan dari Tuhan. Tuhan gak pernah hukum kita, gak ada lagi kutuk. Selesai udah, di kayu salib. Ya, saya percaya hari ini dan selama-lamanya kita akan ngalamin Tuhan dan hidup kita penuh kesaksian. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.